Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahajang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfiana Fauziah, nomor induk mahasiswa 205-20013. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mengulas lebih dalam mengenai bagaimana negara dan warganya dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Pada video sebelumnya, teman-teman bisa lihat kembali, saya telah membahas hubungan atau relasi antara negara dan warga negara. Sedikit saya ulas, saya telah menyebutkan banyak sekali pengertian negara, sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa negara adalah organisasi politik wajib dengan pemerintahan terpusat yang mempertahankan monopoli atas penggunaan kekuatan secara sah dalam wilayah geografis tertentu dan bertujuan untuk mensejahterakan seluruh warga negara. Sedangkan warga negara adalah warga suatu negara yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. For your information, bahwa warga, rakyat, dan penduduk memiliki arti yang berbeda. Warga berarti anggota dari suatu negara atau suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Kata warga biasanya digunakan saat kita sedang membicarakan tentang hak dan kewajiban, misalnya pembayaran wajib pajak. Sedangkan rakyat berarti orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Kata rakyat biasa digunakan saat kita berbicara tentang demokrasi, misalnya pemilihan umum. Sedangkan penduduk berarti orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Kata penduduk biasanya digunakan saat pengambilan data, misalnya sensus penduduk. Jadi, ke depan saat kita ingin berbicara, sesuaikan dulu apa yang akan kita bicarakan, baru menentukan dan memilih apakah itu warga, rakyat, ataukah penduduk. Jangan sampai keliru karena masing-masing memiliki arti dan peran yang berbeda. Mari kita simak dan analisis bersama dengan contohnya. Dalam video ini, saya hanya mengambil dan menjelaskan beberapa contoh saja, terutama di daerah saya. Hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain dan dibatasi oleh kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Karena itu, walaupun hak merupakan suatu keharusan yang mutlak dimiliki, tetapi hak tersebut ada batasannya. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak warga negara. Yang pertama, saya mengambil contoh tentang persamaan kedudukan dalam hukum yang telah tercantum pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Serta pada pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi negara berkewajiban untuk menjamin persamaan hukum, keadilan hukum bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Namun pada saat ini masih saja ada ketidakadilan dalam penegakan hukum di negara kita. Bukankah seharusnya hukum itu tidak tajam ke bawah dan tidak tumpul ke atas? Faktanya, yang saya temukan di daerah saya yang mohon maaf sekali tidak dapat saya sebutkan di mana daerahnya, belum lama terjadi saat malam takbiran, malam sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ada kasus pencurian helm.
Pada saat itu juga si pemilik helm menemukan siapa yang mencuri helmnya. Dan dia meminta secara baik-baik tanpa ada kekerasan pada si pencuri helm. Namun, si pencuri helm malah memukul kepala dari si pemilik helm. Lantas spontan, si pemilik helm pun menampar si pencuri helm dan bertanya, apa maksudnya? Kan itu helmnya milik saya. Kenapa kamu memukul kepala saya ketika saya meminta helm itu? Lalu, saat diketahui kepolisian, yang ditangkap pun, yang dikasuskan pun adalah si pemilik helm itu sendiri. Dikarenakan dianggap telah menganiaya seseorang. Sedangkan si pencuri helm malah bebas hukum. Dia tidak ada beban apapun. Fakta kedua yang kita temui yakni mengenai terdakwa kasus korupsi pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19, yaitu Juliari Batubara, yang resmi dijatuhi vonis 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Dalam sidang putusan yang digelar, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada mantan Menteri Sosial. Juliari diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah 14.597.450.000 rupiah. Dengan ketentuan, apabila tidak dibayarkan dalam tempo 1 bulan, harta bendanya maka akan dirampas. Selain itu, majelis hakim juga mencabut hak politik Juliari berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Namun, hukuman tersebut dikurangi menjadi 11 tahun hanya karena alasan sudah terbuli oleh netizen, serta merasa dirinya telah menderita karena dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Dan kasus yang terakhir yang saya bawakan yaitu tentang kasus Rahel V-nya, selebgram yang diduga tidak hanya melanggar protokol kesehatan kekarantinaan usai tiba dari luar negeri, namun ia juga disebut melakukan penyuapan kepada pihak satuan petugas atau Satgas untuk memuluskan aksinya. Rahel divonis bersalah, namun tanpa perlu menjalani hukuman penjara oleh Majelis Hukum Pengadilan Negeri dalam kasus pelanggaran karantina kesehatan dengan alasan si yang bersangkutan ini berperilaku sopan, berperilaku baik dalam persidangan. Penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan, terutama pada tindak pidana korupsi yang bersifat sistematik dan memunculkan banyak ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia. Kejahatan hak asasi manusia bermetamorfosis menjadi perampasan hak-hak ekonomi dan sosial milik warga negara melalui gurita korupsi politik yang endemik. Korupsi sudah merayap ke berbagai sektor dan instansi di Indonesia yang tentu menghancurkan moral bangsa. Maka seorang penegak hukum dituntut untuk menambah dan memaksimalkan pengetahuan hukumnya atau knowledge-nya, meningkatkan skill yang berupa legal technical capacity, dan yang paling penting adalah memiliki integritas moral untuk menegakkan hukum. Yang kedua, saya mengambil contoh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang telah tercantum pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara seharusnya menjamin atas kehidupan yang layak bagi warganya. Namun di daerah saya, yang lagi-lagi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan di mana daerahnya, merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dalam sebuah provinsi. Jadi negara hanya memberikan bantuan berupa sembako dan bantuan langsung tunai atau uang, namun tidak menyediakan lapangan pekerjaan atau pelatihan dasar. Sehingga hal ini ya hanya menolong masalah kemiskinan secara sementara, bukan menyelesaikan masalah kemiskinan. Bahkan saya rasa tidak hanya di daerah saya saja yang terjadi begini,
Namun, banyak di daerah Indonesia yang lain dengan tingkat kemiskinannya yang tinggi, sehingga menimbulkan banyak kriminalitas. Maka tak heran lagi jika di Indonesia banyak sekali terjadi kriminalitas, yaitu disebabkan karena tingginya tingkat kemiskinan yang ada. Lalu berbicara penghidupan yang layak, yaitu meliputi kebutuhan pokok yang berupa sandang, pangan, dan papan. Ada kasus ditutupnya tempat pembuangan sampah atau yang biasa disebut TPS di suatu daerah karena sampah sudah terlalu menumpuk dan membuat warga sangat resah. Keresahannya timbul karena muncul bau-bau yang tak sedap di sekitar tempat tinggalnya, menyebabkan pemukiman menjadi kumuh, muncul berbagai banyak penyakit, muncul pencemaran air, udara, dan tanah. Pencemaran air ini menyebabkan olahan pangan yang akan dikonsumsi tidak lagi layak. Begitu juga dengan papan atau tempat mereka tinggal menjadi tidak nyaman. Berita ini sedang ramai diperbincangkan, namun saya tidak ingin menyebutkan daerahnya. Bagaimana bisa? Negara masih belum bisa menemukan solusi atas ditutupnya tempat pembuangan sampah tersebut oleh masyarakat. Padahal hal ini merupakan permasalahan yang sangat urgent. Dan yang ketiga, saya mengambil contoh mengenai kebebasan berpendapat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat 3, yang jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, pada kenyataannya, lagi-lagi saya menemukan kasus yang terjadi pada seseorang yang menyatakan pendapat serta keluhannya terkait kebijakan yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan mengenai aturan dan himbauan untuk tidak menggunakan sandal jepit saat berkendara sepeda motor. Yang bersangkutan mengunggah keluhannya menggunakan sosial media, namun dalam waktu 24 jam, sosial medianya diretas alias menghilang. Padahal ia menyampaikan dengan penggunaan kata yang baik dan benar tanpa menyudutkan pihak manapun. Lalu, apakah pelakuan negara terhadap warga negara dalam pemenuhan hak telah dilakukan dengan baik dan benar? Dengan contoh-contoh yang saya bawakan sebelumnya, menandakan bahwa hak-hak warga negara belum terpenuhi secara baik. Teman-teman pun dapat menyimpulkannya bagaimana negara telah memenuhi hak warga negaranya. Yang selanjutnya mengenai kewajiban warga negara. Contoh yang pertama yang saya ambil yaitu kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Jadi setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak baik pribadi maupun perusahaan atau badan. Seperti yang terjadi di daerah saya, yang lagi-lagi tidak dapat saya sebutkan walaupun ini sisi positifnya. Kepatuhan pajak masyarakat termasuk atau terbilang cukup tinggi, sehingga di daerah saya pun masuk dalam 10 besar nasional dalam hal kepatuhan membayar pajak. Bahkan untuk provinsinya masuk nomor 1 di Indonesia. Contoh yang kedua yang saya ambil yaitu mengenai kewajiban menaati peraturan lalu lintas. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menaati peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Namun banyak sekali kejadian yang saya temui yang terjadi di sekitar saya. Banyak masyarakat yang masih meremehkan aturan ini dengan tidak menggunakan helm. Alasannya karena perginya cuma dekat, cuma ke warung depan. Selain itu juga melanggar lampu lalu lintas dengan alasan yang sebenarnya tidak dapat divalidasi. Contoh yang ketiga yang saya ambil berkaitan mengenai kewajiban menghormati dan menghargai lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan. Setiap warga negara wajib untuk menghormati dan menghargai lambang negara, yaitu kalau di Indonesia Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bendera merah putih. Pernah saya temui kasus di salah satu sekolah dasar di daerah saya,
yang sekali lagi mohon maaf sekali tidak dapat saya sebutkan di mana daerahnya. Bendera merah putih yang terdapat dalam masing-masing kelas hendak dibersihkan oleh murid-murid. Kalau dalam bahasa Jawa disebutnya itu dikebetke atau dikibaskan. Setelah dikibaskan oleh murid kelas 3 SD, bendera tersebut diletakkan atau digelar di bawah dengan tujuan ingin dibersihkan menggunakan tangan. Maksudnya diusap pakai tangan. Namun secara tidak sadar, murid tersebut menginjak ujung-ujung bendera dengan tujuan agar benderanya itu tidak terbang-terbang. Pada saat itu, saya dan salah satu guru mengetahui dan langsung menegurnya, serta memberi pengertian bahwa ini merupakan bendera merah putih. Untuk mendapatkannya membutuhkan perjuangan yang cukup besar, hingga terjadi pertumpahan darah. Maka hendaknya bendera merah putih ini dihargai dan dihormati. Dan supaya tidak mengulang kesalahan seperti ini, ya walaupun terlihat sepele ya, dan yang melakukan juga masih dikatakan sebagai anak kecil, tapi sebagai pembelajaran, murid tersebut diberi sanksi oleh guru untuk hormat pada bendera merah putih sampai bel istirahat dibunyikan. Walaupun masih kecil, namun kewajiban untuk menghormati lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan harus sudah ditanamkan dan diajarkan sejak dini. Setelah melihat dan menganalisis contoh yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa negara maupun warga negara yang dikatakan memiliki relasi melalui hak dan kewajiban pun sebenarnya tidak berjalan semulus itu. Banyak saja pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh warga negara, begitu juga pemenuhan hak warga negara yang dijamin oleh negara, namun tidak berjalan semestinya. Yang kita tahu, seharusnya hak dan kewajiban antara warga negara dengan negara itu berjalan seimbang atau balance. Hak dan kewajiban harus dijalankan seimbang untuk menciptakan lingkungan yang rukun dan sejahtera. Jika keduanya tidak seimbang, maka akan muncul kekacauan dalam bernegara. Hidup pun menjadi tidak harmonis, tidak nyaman, tidak aman, dan tidak tentram. Selain itu, sulit juga untuk memenuhi hak apabila kewajiban tidak terlaksana, begitu pula sebaliknya. Sebab hak dan kewajiban adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Hak sendiri dimaknai sebagai suatu yang diperoleh dan bisa dituntut apabila seseorang sudah melaksanakan kewajibannya. Namun, apabila kewajiban tersebut tidak terlaksana, maka sulit sekali untuk menuntut hak. Idealnya, pemenuhan kewajiban haruslah didahulukan daripada tuntutan pemenuhan hak. Saya mendapat pengetahuan baru yang saya simpulkan secara mandiri, dan menurut saya ini perlu digarisbawahi dari materi yang telah saya jelaskan ini, yaitu hak negara sama dengan kewajiban warga negara, dan hak warga negara sama dengan kewajiban negara. Maksudnya adalah negara memiliki hak, salah satunya yaitu membuat peraturan atau membuat kebijakan. Maka warga negara hendaknya berkewajiban untuk patuh akan aturan tersebut. Misalnya, peraturan taat membayar pajak. Ya, warga negara yang baik berkewajiban untuk membayar pajak tepat waktu. Sedangkan hak warga negara yaitu hak yang telah tertuang dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Misalnya ya, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk hidup layak, hak untuk berbicara, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya. Maka negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak tersebut berjalan semestinya dalam kehidupan warga negara. Hal ini perlu digarisbawahi menurut saya karena ini merupakan kesimpulan dari contoh-contoh yang telah saya jelaskan tadi. Masyarakat Indonesia dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dalam membantu menciptakan ketertiban, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, kedisiplinan, dan kedamaian yang nyata.
Dan apabila kewajiban tersebut tidak terlaksana, maka akan sulit juga mewujudkan keharmonisasian sosial dan jauh dari kata keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat dipastikan kehidupan dalam bernegara yang baik dan benar belum sepenuhnya dijalankan. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang atau tidak balance. Salah satu sebabnya yaitu egoisme. Egoisme adalah sifat yang melekat dari kebanyakan masyarakat Indonesia. Tidak heran lagi, rasa kepedulian antara masyarakat sudah sangat jarang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Mereka lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan umum. Dan ini tidak hanya terjadi pada para pejabat-pejabat saja, namun pada masyarakat biasa juga masih tingkat egoismenya sangat tinggi. Itulah yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Saya rasa permasalahan di sebuah negara, khususnya negara kita di Indonesia ini sudah sangat banyak dan cukup rumit. Dari masalah ekonomi, politik, sosial, bahkan budaya, apalagi saat kita digempur oleh keadaan pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun ini, keadaan semakin rumit, permasalahan pun semakin bertambah. Tiap-tiap warga negara dan negara memiliki perannya masing-masing, sehingga seharusnya ya warga negara menjalankan kewajibannya tanpa harus diberi embel-embel ini itu. Begitu juga pada negara. Seharusnya memberikan hak pada warga negara sesuai yang sudah tertulis dan tidak lagi dimanipulasi. Kesadaran warga negara dan negara pun sangat dibutuhkan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Jangan sampai hal sepele ini yang seharusnya menciptakan perdamaian malah dengan keegoisan masing-masing pihak menimbulkan masalah yang baru. Indonesia bukan lagi negara yang tertinggal maupun terbelakang. Jadi seharusnya hak dan kewajiban bukan untuk terus-menerus diperdebatkan, dipermasalahkan, dan terus diperbincangkan. Kasus-kasus yang terjadi selama ini seharusnya jadi pembelajaran baik bagi negara maupun bagi warga negara, agar relasi antara keduanya juga menjadi baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun informasi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita, menjadi edukasi bagi kita semua. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Semangat berproses, jadilah mahasiswa yang aktif dan kritis walaupun salah. Karena belajar tidak mengenal salah ataupun benar, sebab kesalahan merupakan sebuah proses menuju benar. Seperti kasus-kasus pemenuhan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara. Yang diharapkan dulunya salah akan menuju kebenaran. Sekian, terima kasih, sampai jumpa, salam sehat.